Selamat sore Bung Joshua. Selamat sore abangku. Terima kasih Anda berkenan hadir di acara bincang-bincang kita bersama saya Bung Mandala. Ya, jadi sedikit banyaknya kita mengulas tentang limbah, dan dapat Anda ceritakan profil Anda, karena seperti yang saya ketahui Anda ini bekerja di salah satu perusahaan limbah sebagai legal. Dapat Anda ceritakan profil Anda? Ya, terima kasih sebelumnya Abang Mandala udah mengundang saya di podcast Inspirasi ya. Iya. Terima kasih. Iya benar. Jadi saya perkenalkan, nama saya Joshua Sirat Esa. Saya sebagai legal officer di salah satu perusahaan yang berada di Bandung, yaitu PT Angka Wijaya Perkasa. Jadi PT ini bergerak di bidang limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Tapi PT ini hanya di bidang untuk pengangkutan ataupun transporter. Begitu, Bu. Jadi apa yang menjadikan limbah B3 itu menjadi urgen sekarang ini? Yang menjadi urgensi saat ini adalah karena yang pertama adalah limbah itu kan kita ketahui bisa berdampak bagi kehidupan masyarakat sekitar kan. Misalnya kayak limbah itu bisa menjadi salah satu faktor penyakit untuk masyarakat kita. Misalnya kayak pada saat kemarin itu ada COVID, ya, limbah COVID itu kan ada yang misalnya PCR ataupun misalnya swab antigen dan yang lain-lain. Nah itu kalau misalnya limbah itu tidak ditangani dengan benar, maka bisa mengakibatkan berdampak pada masyarakat sekitar, Bu. Jadi apabila limbah itu tidak diangkut dan tidak ditangani secara benar, maka limbah itu bakalan bisa kayak misalnya menguap di udara kalau misalnya tidak dimusnahkan begitu. Makanya hari sekarang ini, akhir-akhir ini limbah itu menjadi sangat urgensi dan pemerintah pun mengeluarkan Permenkes tahun 2019. Bagaimana cara penanganan limbah itu agar baik dan benar? Penanganan limbah itu agar baik dan benar itu sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, Bu. Misalnya seperti ada pihak pertama, penghasil. Penghasil ini kita lihat dulu apakah dia penghasil salah satu, misalnya tekstil. Tekstil itu kan seperti limbah oli, maju, nah itu tekstil. Misalnya kayak limbah-limbah baju gitu loh, Bu. Nah limbah itu tuh harus tidak ada yang bisa diolah, ada yang tidak bisa, Bung. Nah seperti misalnya limbah rumah sakit, limbah infeksius. Nah itu kan penghasil, rumah sakit kan adalah salah satu penghasil. Nah limbah infeksius ini itu diangkut oleh kita dan kita mengantarkannya kepada pihak pengelola. Nah, tapi kita dalam pihak pengangkutan ini kita harus memberikan atensi kepada mereka bahwasanya limbah ini harus dimusnahkan, Bu. Makanya kita harus pihak kedua itu harus melakukan MOU kepada pihak ketiga yang dimana mempunyai insinerator, Bu. Kenapa harus dimusnahkan? Karena limbah infeksius itu bisa berbahaya dan tidak bisa dikelola lagi. Apa bahayanya? Bahayanya itu ya yang tadi saya bilang, kalau misalnya limbah itu tidak ditangani dengan benar, maka bisa berdampak, ada penyakitnya, Bu, sendiri. Seperti kan limbah infeksius itu kan kayak misalnya apa ya dibilang ya, limbah infeksius ya kayak obat-obatan lah, Bu. Misalnya kayak PCR tadi lah. Iya, kalau misalnya kalau misalnya disuntik kan, kalau misalnya bekas suntik itu, ya, itu kan harus dimusnahkan, nggak boleh diolah lagi sama pihak ketiga supaya tidak terjadi ibaratnya kan tercemar gitu. Iya, jadi kalau misalnya ada limbah infeksius nih, suntik lah misalnya kadang-kadang suntik. Apa Bung mau pakai suntik bekas orang yang udah dikelola lagi sama pihak ketiga, itu kan tidak mau, Bung. Tidak mau lah, iya. Karena itu kan berdampak juga bagi tubuh kita kan gitu. Jadi yang yang sering terjadi kan di masyarakat ini banyak juga seperti aktivis juga menyuarakan dampak limbah ini mencemari lingkungan. Bagaimana tanggapan Bu? Maksudnya bagaimana, Bu? Aktivis ini kan sering dia kita lihat kan menuntut karena limbah-limbah, misalnya limbah pabrik itu mencemari lingkungan gitu. Jadi itu bagaimana tanggapan Bu? Kalau kayak gitu sih perlu diadakannya namanya orang dinas lingkungan itu perlu turun ke dalam lapangan, melihat bagaimana situasi yang ada sampai sekarang ini. Apakah limbah itu sudah terorganisir dengan benar dan baik? Kalau misalnya pemerintah belum sempat turun, maka adalah lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau LSM seperti aktivis, makanya mereka ikut turun membantu untuk menangani masalah limbah, Bu.
Jadi jangan salahkan masyarakat sekitar untuk turun karena pemerintah sendiri tidak mau turun, makanya aktivis itu kan mulai bergerak sekarang Bu. Seperti Walhi juga itu sering menyuarakan tentang limbah-limbah itu kan. Iya benar. Lahan lingkungan itu. Jadi bagaimana agar limbah itu dikelola tepat sasaran? Ya? Limbah itu biar terkelola tepat sasaran, yang pertama pihak swasta itu harus melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah. Itu yang paling penting karena pemerintah kan kita ketahui Bung ya, kalau saya tidak salah di Indonesia itu hanya sedikit yang mempunyai alat insinerator Bung. Insinerator itu adalah alat pemusnahan limbah yang dimana kita tahu sendiri harganya sangat mahal dan barangnya itu untuk sekali untuk memusnahkan limbah itu sendiri tidak murah kelistrikannya. Makanya saya bilang pihak pemerintah itu harus bekerjasama dengan pihak swasta agar penanganan limbah ini bisa secara efektif. Efektif dia. Iya, ada efektifnya. Kemana pembuangannya? Pembuangannya itu tergantung pihak-pihak perusahaan yang emang di bidangnya, Bu. Misalnya yang saya ketahui adalah PT Horas Miduk yang ada kalau nggak salah di Jabodetabek, tepatnya kalau nggak salah di Bekasi atau di mana gitu ya, saya lupa. Nah, Horas Miduk ini itu mereka itu menerima limbah yang udah ditangkut, begitu. Limbah yang sudah diangkut, Bu. Iya kan ada ketiga pihak dong, ada penghasil, pengangkutan dan pengelola, begitu. Jadi bagaimana distribusi limbah ini berjalan? Distribusi limbah ini berjalan ya sesuai dengan misalnya Bung punya PT penghasil, PT penghasil misalnya katakanlah PT apa ya? Pokoknya PT lah penghasil limbah. PT ADC lah. Jatuhnya PT ke mana ya? Jatuhnya PT, pokoknya PT lah kan. Nah, Bung buat MOU sama saya nih. Gunanya MOU itu adalah untuk pra kerjasama sebelum ada kontrak kerjasama yang akan terjadi. Jadi adanya MOU itu biar semua PT yang ada di Indonesia yang di bidang limbah ini biar bersinkronis satu sama lainnya, Bu. Bersinkronisasi. Iya, bersinkronisasi. Itulah pentingnya distribusi limbah ya. Iya benar, Bu. Jadi sejauh ini itulah alur pembuangan limbah dan kemana sasarannya, kemana arahnya sudah kita kupas. Iya. Jadi saya rasa ini sudah menambah pengetahuan kita bersama ataupun ini menjadi pelajaran kita bersama agar kita mengenal tentang limbah itu bagaimana dan kemana sasarannya. Jadi terima kasih Bung Joshua telah menghadiri undangan saya dan atas perhatian Bung Joshua saya ucapkan terima kasih. Sama-sama, Bu.